Sri Lanka merupakan sebuah pulau yang terletak di Samudra Hindia yang memiliki sejarah dan geografi yang sangat kaya dan beragam. Terpisah dari India oleh Selat Palk yang sangat sempit, Sri Lanka memiliki luas sekitar 65.610 km persegi, yang kemudian menjadikannya sebagai salah satu pulau terpadat di dunia. Geografisnya sangat beragam, mulai dari pegunungan yang hijau subur hingga pantai pasir putih yang sangat indah. Budaya Sri Lanka juga tercermin dalam geografinya. Dengan sejarah yang kaya dan pengaruh dari berbagai peradaban seperti Sinhala, Tamil, dan kolonial, pulau ini memiliki berbagai situs bersejarah, kuil, dan monumen yang tersebar di seluruh wilayahnya. Pada pertengahan abad ke-20, Sri Lanka yang dikenal sebagai Ceylon saat itu memperoleh kemerdekaannya dari Britania Raya pada tahun 1948. Namun, proses demokratisasi di negara tersebut seringkali disertai dengan ketegangan etnis antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil. Konflik ini mencapai puncaknya dalam perang saudara yang berkepanjangan antara pemerintah Sri Lanka dan kelompok separatis Tamil Tigers pada tahun 1983 hingga tahun 2009. Sinhala, yang merupakan kelompok mayoritas di Sri Lanka, telah mendominasi politik dan pemerintahan negara sejak kemerdekaannya dari Britania Raya pada tahun 1948. Sebagai hasilnya, kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi Tamil, yang merupakan kelompok minoritas terbesar, diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pelayanan publik, dan lapangan pekerjaan. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada tahun 1983 ketika serangkaian insiden kekerasan terhadap komunitas Tamil di Colombo dan wilayah lainnya yang mengakibatkan ribuan kematian dan jutaan pengungsi. Hal ini menjadi pemicu bagi kelompok separatis Tamil untuk memperjuangkan negara bagian yang merdeka di utara dan timur Sri Lanka, yang dikenal sebagai Elam Tamil. Tamil Tigers, atau resmi dikenal sebagai Liberation Tigers of Tamil Elam, merupakan kelompok pemberontak paling kuat dan dikenal di dunia yang memperjuangkan kemerdekaan bagi Tamil. Mereka dikenal dengan taktik gerilya dan aksi-aksi teroris yang memengaruhi dinamika konflik dan citra internasional Sri Lanka. Perang saudara yang berkepanjangan antara pemerintah Sri Lanka dan LTTE berlangsung selama lebih dari 2 dekade dan mengakibatkan kerugian yang besar, baik dari sisi manusia maupun infrastruktur. Upaya mediasi internasional untuk menyelesaikan konflik seringkali gagal, dan situasi semakin rumit dengan berbagai isu seperti hak asasi manusia, kebebasan pers, dan penindasan politik. Pada tahun 2009, pemerintah Sri Lanka melancarkan operasi militer yang berhasil mengalahkan LTTE dan menewaskan pemimpin mereka, yaitu Velupillai Prabhakaran. Meskipun demikian, akhir dari perang saudara ini tidak berarti akhir dari ketegangan antara Sinhala dan Tamil. Banyak isu yang masih harus diatasi, termasuk rekonsiliasi, restorasi kepercayaan, dan pembangunan kembali daerah yang sudah terdampak. Dengan demikian, konflik antara Sinhala dan Tamil di Sri Lanka mencerminkan kompleksitas sejarah, politik, dan sosial dari negara tersebut. Meskipun telah berakhirnya perang saudara, tantangan-tantangan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan damai tetap menjadi prioritas bagi Sri Lanka dalam upaya menuju masa depan yang lebih stabil dan harmonis.
Sri Lanka memiliki kebijakan militerisasi dan sinhalisasi yang merujuk pada upaya pemerintah untuk meningkatkan kehadiran militer dan populasi Sinhala di daerah-daerah yang sebelumnya didominasi oleh kelompok etnis minoritas, khususnya Tamil. Kedua kebijakan ini dianggap sebagai model pembangunan awal yang dirancang untuk mengamankan kedaulatan negara dan mengintegrasikan daerah-daerah perbatasan ke dalam struktur negara Sri Lanka yang lebih luas. Pada tahun-tahun awal kemerdekaannya, Sri Lanka menghadapi berbagai tantangan keamanan internal, termasuk pemberontakan dan ketegangan etnis. Sebagai respon, pemerintah memperkuat kehadiran militernya di daerah-daerah yang dianggap sebagai wilayah konflik. Pembangunan infrastruktur militer, penempatan pasukan, dan pembentukan unit-unit khusus menjadi prioritas utama dalam upaya untuk mengendalikan pemberontakan dan mempertahankan integritas teritorial. Meskipun kebijakan militerisasi berhasil mengatasi beberapa tantangan keamanan, pendekatannya yang seringkali bersifat represif menyebabkan ketegangan dan konflik dengan komunitas lokal, khususnya kelompok Tamil. Operasi militer yang intensif dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan telah menimbulkan kritik dari komunitas internasional. Sementara itu, kebijakan sinhalisasi bertujuan untuk mengubah demografi daerah-daerah perbatasan dengan mendirikan pemukiman Sinhala di wilayah-wilayah yang sebelumnya didominasi oleh Tamil. Pembangunan pemukiman baru, insentif bagi pendatang Sinhala untuk menetap, dan promosi budaya Sinhala di daerah-daerah ini menjadi bagian dari strategi sinhalisasi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan antara komunitas Sinhala dan Tamil, memperdalam konflik etnis, dan merusak upaya rekonsiliasi nasional. Meskipun kedua kebijakan ini mungkin berhasil dalam jangka pendek dalam mengamankan kedaulatan dan mengendalikan ketegangan, dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas, rekonsiliasi, dan pembangunan nasional Sri Lanka telah menjadi subjek perdebatan. Kebijakan militerisasi dan sinhalisasi mencerminkan tantangan dan kompleksitas dalam menciptakan identitas nasional dan keamanan dalam masyarakat yang terpecah belah. Sementara Sri Lanka terus berusaha mengatasi warisan dari kebijakan ini dan mencari jalan menuju rekonsiliasi dan pembangunan yang inklusif. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang hati-hati, inklusif, dan berkelanjutan dalam menavigasi dinamika etnis dan politik yang kompleks. Selanjutnya, Sri Lanka juga menjalin kerjasama dengan Cina, khususnya melalui inisiatif Belt and Road Initiative atau yang disebut dengan BRI. Hal ini telah menjadi topik perdebatan dan perhatian di tingkat internasional. BRI yang dicanangkan oleh Presiden Cina Xi Jinping pada tahun 2013 bertujuan untuk membangun infrastruktur, konektivitas, dan kerjasama ekonomi di seluruh Asia, Eropa, dan Afrika. Sri Lanka sebagai negara yang strategis dalam jalur maritim penting menjadi salah satu fokus utama dalam inisiatif ini. Salah satu proyek BRI yang paling kontroversial di Sri Lanka adalah pembangunan pelabuhan Hambantota. Dengan investasi besar dari Cina, Sri Lanka membangun pelabuhan ini dengan harapan dapat meningkatkan perdagangan dan menjadikannya hubungan logistik regional. Namun, ketika Sri Lanka mengalami kesulitan keuangan dalam membayar hutangnya kepada Cina, negara tersebut terpaksa harus memberikan hak kelola pelabuhan Hambantota kepada perusahaan milik negara Cina sebagai bagian dari restrukturisasi hutang. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di tingkat internasional tentang dominasi ekonomi dan geopolitik Cina di kawasan. Banyak pihak yang melihatnya sebagai contoh dari debt trap diplomasi, di mana negara-negara yang berhutang kepada Cina menjadi rentan terhadap pengaruh politik dan ekonomi Beijing. Akan tetapi,
Bagi Sri Lanka, kerjasama dengan Cina melalui BRI juga membawa manfaat. Pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Cina telah meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Sri Lanka juga berupaya untuk memastikan bahwa keterlibatannya dalam BRI tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga dapat menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya. Nah, penilaian bahwa Sri Lanka dianggap sebagai negara yang gagal atau menghadapi krisis finansial seringkali berkaitan dengan serangkaian faktor ekonomi, politik, dan sosial yang saling berkaitan. Nah, yang pertama, utang luar negeri Sri Lanka yang terlalu tinggi, di mana Sri Lanka telah mengalami peningkatan signifikan dalam utang luar negerinya, terutama terkait dengan proyek-proyek infrastruktur besar yang dibiayai oleh pinjaman asing. Beberapa proyek-proyek ini, seperti pelabuhan Hambantota yang sudah disebutkan sebelumnya, telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan Sri Lanka untuk membayar kembali utangnya. Kemudian, Sri Lanka juga mengalami krisis mata uang, di mana tekanan pada ekonomi Sri Lanka telah menyebabkan penurunan nilai tukar rupiah Sri Lanka, yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan menimbulkan inflasi. Selain krisis mata uang, Sri Lanka juga mengalami ketidakstabilan politik, yang mana konflik politik, ketegangan etnis, dan kurangnya stabilitas politik itu telah mempengaruhi kebijakan ekonomi dan investasi, serta juga menciptakan ketidakpastian bagi investor dan pelaku pasar. Kemudian Sri Lanka juga bergantung pada sektor pariwisata dan remitansi, di mana Sri Lanka telah bergantung pada pendapatan dari sektor pariwisata dan remitansi pekerja imigran untuk mendukung ekonominya. Kemudian Sri Lanka juga mengalami korupsi dan tata kelola yang lemah. Isu korupsi, kurangnya transparansi, dan tata kelola yang lemah telah menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kepercayaan investor. Dan yang terakhir, tentunya Sri Lanka mengalami ketimpangan ekonomi. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi, ketimpangan ekonomi antar daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok etnis telah memperdalam ketidaksetaraan dan mempengaruhi stabilitas sosial. Seperti yang pernah terjadi ketika Sri Lanka diterjang tsunami pada 2004 lalu. Saat itu sebagian besar sumbangan untuk telah korban memberikan dampak signifikan terhadap utang luar negerinya. Sri Lanka telah meningkatkan upayanya dalam infrastruktur, termasuk pembangunan pelabuhan, jalan raya, stasiun kereta api, dan proyek-proyek besar lainnya. Namun, untuk membiayai proyek-proyek megah ini, pemerintah Sri Lanka seringkali bergantung pada pinjaman dari negara-negara dan lembaga keuangan internasional. Salah satu proyek yang paling kontroversial adalah pembangunan pelabuhan Hambantota, yang sebagian besar didanai oleh pinjaman dari Cina. Ketika Sri Lanka kesulitan untuk membayar hutangnya tersebut, negara itu terpaksa mengambil langkah drastis dengan menyerahkan sebagian saham pelabuhan dan pengelolaannya kepada Cina selama beberapa dekade sebagai bagian dari restrukturisasi hutang. Dampak utang luar negeri yang meningkat telah menimbulkan kekhawatiran di antara komunitas internasional dan juga di dalam negeri. Tingkat utang yang tinggi menghabiskan sejumlah besar pendapatan negara untuk pembayaran bunga, mengurangi dana yang dapat dialokasikan untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, ada kekhawatiran tentang bagaimana Sri Lanka akan mengelola kewajiban utangnya di masa depan, terutama dengan adanya ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi mata uang. Untuk mengatasi masalah ini, Sri Lanka perlu memprioritaskan transparansi dalam kesepakatan pinjaman dan berinvestasi dalam proyek-proyek yang memberikan hasil jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakatnya, sekaligus juga menjaga stabilitas keuangan negara. Kesimpulan dari video ini, Sri Lanka, sebuah pulau dengan kekayaan geografi dan sejarah yang kaya, telah menghadapi tantangan yang signifikan dalam pembangunan dan stabilitasnya. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang sumber daya alam yang melimpah,
Negara ini menghadapi tekanan dari berbagai faktor, termasuk utang luar negeri yang meningkat, ketidakstabilan politik, dan dampak dari krisis global. Selain itu, hubungan strategis dengan China melalui inisiatif Belt and Road Initiative atau BRI telah menambah kompleksitas dinamika geopolitik dan ekonomi di kawasan tersebut. Dengan demikian, Sri Lanka berada dalam persimpangan yang krusial di mana tantangan dan peluang bersama-sama membentuk jalan menuju masa depan yang lebih stabil dan makmur.